Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah malam ini kita ketemu kembali. Selamat malam and sampurasun. Kita lanjutkan tentang Maulid Nabi. Perilaku orang Sunda dalam memperingati Maulid Nabi. Kita sudah di part 1 sampai kepada berebut kabulan. Kabulan. Nah, dari situ kemana? Dari situ si kobulan ini, si tumpeng atau nasi itu disebutlah cangkaruk mulut. Cangkaruk itu sisa. Cangkaruk itu adalah barang yang berharga tapi itu dalam satu momen. Begitu ya. Cangkaruk mulut ini setelah oleh daun pisang maka dibungkus lagi oleh kain, dimasukkan ke atas parasene. Di atas tungku itu ya. Itu sampai kering cangkaruk mulut itu. Buat apa? Itu katanya, dan Aki juga sudah pernah itu ya, sudah pernah melihat, buat menolak bahaya apabila ada petir, apabila ada angin dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi begitu angin datang itu disebar ke 4 madhab itu ya, menolak bahaya dengan kata-kata kasabrang ke Palembang. Ay balik mawa kurupuk. Kok diusirnya ke Palembang? Nah ini mohon Pak Muhsin jangan marah dulu. Jadi dulu adalah anak cucu kita disuruh menyeberang, transmigrasi disuruh. Ay balik mawa kurupuk, itu rezeki namanya begitu. Itu filosofi saja ya. Jadi itu yang pertama kali kita tentang cangkaruk mulut ini. Kemudian di situ ada juga saling tukar menukar makanan. Dikirim melalui rantang itu ya, dikirim selembur begitu. Disebutnya adalah sedekah rewah mulut. Jadi sodakohnya itu, sodakoh makanan diantaranya adalah rewah dan mulut. Jadi rewah itu pada akhir nisfu Sa'ban itu ya. Kalau rewah yaitu perhitungan dosa katanya begitu, catatan-catatan. Dan mulut adalah peringatan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang Sunda ya. Dari situ apalagi perilaku orang Sunda di dalam memperingati Hari Maulud, yaitu suka membersihkan barang-barang. Keris dicuci, ya, pisau dicuci, golok dicuci, ya, mobil sekarang itu juga suka. Ya kalau mobil kan dicucinya tiap hari, tapi biasanya pakai sesajen. Nah ini yang Aki tidak paham tentang sesajennya, hanya dikatakan itu adalah hanya rubah makanan yang kemudian itu bukan untuk orang lain, tapi mengharumkan barang-barang itu katanya begitu. Kalau di Panjalu kan nyangku itu namanya, itu nyangku itu yaitu membantu. Tapi makna di balik itunya apa? Yang penting bahwa rezeki kita, harta kita itu harus bersih, harus halal. Yang pertama rezekinya harus halal. Al halalu bil halali fahuwa halalu. Al halalu biharami fahuwa haramun. Al haramu bil halali fahuwa haramun. Al haramu biharami fahuwa haramun. Apalagi kesananya. Jadi yang jelas itu adalah al halalu, barangnya halal, bil halali dicari dengan jalan yang halal. Itu yang pertama rezeki kita. Kedua harus bersih. Bersih apanya? Kalau kita punya barang emas dan lain sebagainya harus dizakat. Kan begitu. Ada aturan-aturannya. Kalau kita punya sawah dapat panen harus jadi zakat. Jadi dibersihkan dari sesuatunya. Dan yang ketiga itu mohon maaf nih kepada Allah. Bukan mi gusti. Kalau mi gusti itu musri. Tapi mupusti. Kalau mupusti itu adalah memelihara, merawat begitu ya.
Makanya orang tua itu kan ada itu apa, asmarandana, asmarandono kalau orang Jawa ya. Asmarandana itu adalah pepeling, pepatah kepada anak cucu. Eling-eling murang kalih kudu apik jeung berseka, ulah odoh kapangango nu soeh gewat kaputan, nu kotor gewat seseuhan, kanu butut masing butuh, kanu anyar masing lebar. Suara Aki lagi tidak normal, memang segitu aja lah. Ya, itu tentang mupusti atau memelihara barang-barang. Itu maknanya itu. Jadi nggak usah mencuci itunya, mencuci kerisnya juga, tapi barang semua harus dirawat. Ya, baik itu barang yang bersifat pakaian, barang yang bersifat alat-alat perkakas dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin mobil, mungkin gedung, segala macam itu harus dirawat dengan baik. Itu dan harus bersih dari hal-hal yang haram, kemudian bersihkanlah dengan kewajiban sodakonya, dengan kewajiban zakatnya. Itu ya tentang apa? Tentang yang dimaksud dengan mencuci barang-barang. Ada juga kegiatan di bulan Maulud ini adalah ngabungbang. Ngabungbang itu adalah tidak tidur semalaman, bahkan jalan-jalan. Kapan itu? Yaitu pada tanggal malam 14 Maulid, malam bulan purnama. Ya, jalan-jalan, datang ke tempat-tempat karuhun, wali, segala macam begitulah. Kemudian apa lagi yang dijalankan? Yaitu mandi di 7 talang air atau pancuran orang suka bilang. Ini maknanya apa? Yang pertama, makna dari ngabungbang itu adalah supaya hati kita terang benderang. Hidup kita tidak terang benderang, tidak poek, tidak buta. Tapi kita itu dalam keadaan yang transparan, keadaan yang gembira, keadaan yang bahagia. Tidak boleh ada penyakit, sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, pinasten, cenggekan, cawadan, dan lain sebagainya. Tidak boleh, tapi harus berpositif thinking sesuai dengan firman Allah. Alhamdulillah, segala puji harus dipuji, segala kepunyaan Allah harus dipuji. Laut harus dipuji, gunung harus dipuji, karena itu adalah pendamping kehidupan kita yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Begitu pesannya yang disebut dengan silip, sinir, siloka, sasmita, dan simbol atau disebut pancacuriga. Apalagi kenapa harus mandi di 7 tempat? Di 7 tempat. Kita itu putaran yang paling dekat itu adalah yang berbeda itu 7 hari. Ya, 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kembali ke Senin. Artinya kita itu di 7 hari itu harus suci. Di 7 hari kita itu harus bagus kehidupan kita itu. Sampai Rasulullah itu kan selalamanya hidupnya itu beliau itu suci. Beliau itu adalah tanpa dosa dan lain sebagainya. Tapi walaupun demikian, ya ada saja ujian dan godaan. Nah, kita bersihkan, kita jaga dengan kesucian kita, dan kita mandi di 7 telaga, di 7 pancuran. Itu filosofinya. Jadi tidak boleh kita jadi penolak bahaya. Harus jadi penolak bahaya. Ingat, ilang along marga hina. Ilang itu hilang, along kemuliaan, marga itu jalan, dan hina itu jurang kejeruan. Kalau kita tidak menggapai yang baik, kita tidak boleh melakukan yang jelek. Kan begitu, itu intinya. Menolak bahaya, kata agama, harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Itu filosofi-filosofi yang Aki terima dari para sesepuh kita yang membuat acara-acara itu tempo dulu, turun-temurun. Guru Aki ada di Garut, Guru Aki ada di Banten, ya. Kiai Otong Nawawi juga yang di Banten itu, yang dari Seketi, itu juga pernah Aki ngobrol dan lain sebagainya. Banyaklah guru-guru Aki ini ya, hanya muridnya yang bodoh.
Rukman wajah buruk tapi beriman. Mudah-mudahan demikian dan kita tetap ada dalam keselamatan dan kesehatan. Tetap kita percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang terakhir untuk menjadi nabi. Tidak ada lagi nabi setelah itu. Ya, walaupun ada orang yang mengaku nabi, itu adalah ajaran yang sesat buat kita. Hanya tentu saja bahwa ajaran Kanjeng Nabi sudah mengemukakan, menginformasikan kepada kita, umatku nanti akan berubah menjadi paling tidak 73 aliran. Gak apa-apa, aliran disilahkan saja. Tapi yang penting bahwa mahabbah kepada Rasul dan kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.